Tuhan bersama-Hamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Putra Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan Tuhan Yesus bersama para muridnya sampai di daerah paling utara dari wilayah Israel, yaitu Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi dulunya adalah kota tua dan terletak di perbatasan dengan Syria. Oleh Alexander Agung, kota ini diberikan kepada Herodes Agung, dan oleh putra Herodes Agung, yaitu Filipus, kota ini dibangun kembali dan diberi nama dirinya dan Kaisar Roma. Maka disebut Kaisaria Filipi. Ini mengandung dua nama, ya. Kaisaria ini menunjuk pada Kaisar Roma. Pada waktu itu adalah Agustus, dan Filipi ini menunjuk diri Filipus, putra Herodes Agung, yang telah membangun kembali kota Dan. Saudara yang kasih, dari daerah paling utara Israel yang sangat jauh dari pusat keagamaan di Yerusalem, ini Tuhan Yesus nanti akan menempuh perjalanannya menuju Yerusalem untuk mengalami kesengsaraan
wafat, dan bangkit. Di tempat ini Tuhan Yesus bertanya ya tentang identitas dirinya kepada para muridnya. Yang pertama bertanya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Dan anggapan di masyarakat ini, Yohanes Pembaptis sebagaimana dinyatakan oleh Herodes Antipas yang telah membunuh Yohanes Pembaptis, dan ia beranggapan bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dan menganggap Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Maka dalam diri Herodes Antipas ini selalu dihantui dirinya ya atas pembunuhan Yohanes Pembaptis. Elia ini nabi besar, dan dalam sejarah akan muncul kembali ya, menjelang hari Tuhan. Dan memang Elia telah datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan Yeremia, ini juga nabi besar. Yeremia ini ditolak dan mengalami banyak penderitaan. Maka Yeremia di sini menubuatkan akan apa yang terjadi dalam diri Yesus yang akan ditolak, mengalami banyak penderitaan dan wafat di salib, atau salah seorang dari para nabi. Ini jati diri Yesus, identitas Yesus menurut pandangan umum, pandangan masyarakat. Dan tentu Tuhan Yesus tidak cukup berhenti di sini ya. Maka ia bertanya kepada para muridnya ya tentang dirinya ya. Siapakah aku ini? Dan Simon Petrus memberi jawaban, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Mesias yang berarti yang diurapi, Kristus dalam bahasa Yunani. Putra Allah yang hidup, ya, Putra Allah di sini menunjukkan akan asal ilahinya dan juga kealahannya yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh Bapa sendiri tentang siapa Yesus ini dalam peristiwa pembaptisannya. Dialah Putra terkasih yang hidup, tentu hidup dalam kepenuhan hanya ada pada Allah, karena Allah lah sumber hidup. Yang hidup, Tuhan Yesus mengambil bagian dalam kehidupan Bapa secara unik. Dan di sini menunjukkan juga kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia yang memberi ya kehidupan, hidup yang kekal dianugerahkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini makna dari pengakuan Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Saudara-saudara yang kasih, atas jawaban Petrus ini Tuhan Yesus memberi 3 jawaban, 3 sabda yang ditujukan kepada Petrus. Pertama, dikatakan Petrus bahagia ya. Berbahagialah engkau Simon anak Yunus,
sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pengakuan Petrus muncul bukan dari pikiran manusia atau spekulasi dari pikiran manusia, namun dari Bapa sendiri yang menyatakan. Maka Petrus disebut berbahagia. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan pengenalannya kepada Petrus. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Ini Petrus diberi anugerah ini untuk menuntun manusia ke kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan akhirnya Tuhan Yesus juga memberi janji kepada Petrus, apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudari yang kasih, melalui pengakuan Simon Petrus, iman pengakuan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Apa yang diakui oleh Simon Petrus, ini juga yang kita akui, yang kita imani, yang diimani oleh gereja. Sebagaimana iman gereja didasarkan atas para rasul. Untuk itu Bapak kasih, sebagaimana pengakuan Petrus ini karena karunia Bapa, demikian juga iman kepada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, juga karunia Allah kita. Dengan kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Kita diangkat sebagai putra-putri Allah, sebagai anak-anak Allah. Kita manusia ini diilahikan. Ini suatu yang sungguh luar biasa, anugerah yang kita terima, berkat iman kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Allah, bukan budake Allah atau jenggese Allah, babune Allah, namun kita sebagai anak-anak Allah. Ini anugerah yang sungguh luar biasa, martabat istimewa yang diberikan kepada kita. Kita manusia ini semakin diilahikan. Maka hendaknya kita diajak dalam beriman, senantiasa kita tekun dalam beriman. Kita diajak untuk memperdalam iman kita, sehingga kita bisa mengenal dengan baik siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hari ini kita diberi teladan Santa Monica, teladan kita dalam beriman dan juga peri hidup yang baik. Dia sebagai seorang ibu rumah tangga yang biasa, yang sederhana. Namun ia peduli terhadap keselamatan jiwa suaminya dan anaknya Agustinus, sebagaimana suaminya Patricius ketika menjadi suami Monica, dia belum beriman kepada Tuhan Yesus. Bahkan dalam penghayatan imannya sering direndahkan
oleh Patrisius. Namun Monica ya mempunyai kepedulian terhadap keselamatan jiwa suaminya dan anaknya. Maka dengan tekun dalam doanya mohon kepada Allah untuk pertobatan suaminya dan anaknya. Dalam doanya tidak hanya sehari, bertahun-tahun dalam memohon untuk pertobatan suaminya dan anaknya. Itu peduliannya demi keselamatan jiwa suaminya dan anaknya. Dan akhirnya doa Santa Monica yang disertai cucuran air mata didengarkan oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Menjelang akhir hidup suaminya bertobat dan minta dibaptis, dan juga akhirnya anaknya Agustinus juga bertobat, dan Agustinus akhirnya mempersembahkan dirinya sebagai imam, sebagai tokoh iman dalam pengajaran yang luar biasa. Ini kita diberi teladan dalam beriman kepada Allah, dalam memikirkan keselamatan jiwa orang lain. Tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, namun juga seperti Santa Monica peduli memikirkan keselamatan jiwa-jiwa orang lain, suaminya, anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana iman adalah karunia Allah anugerah Allah, demikian juga kita hari ini memperingati menjadi paroki yang berusia 2 tahun. Tempat ini menjadi paroki tentu juga karunia Allah berkat Allah semata. Kalau diruntut melihat ke belakang, sebenarnya keuskupan itu tidak ada agenda menjadikan tempat ini paroki. Direncanakan sebelumnya itu tidak ada Dewan Imam juga tidak ada program merencanakan tempat ini menjadi paroki, tidak ada. Yang ada ketika Bapak Uskup Monsinyur Sutekno ini bertemu dengan para guru dan beberapa tokoh umat, karena dorongan Roh Kudus, ini dorongan Roh Kudus ini menetapkan dalam waktu dekat dijadikan kuasi, dan akhirnya terjadi, dan dalam 1 tahun menjadi paroki. Apalagi sebenarnya dalam keadaan genting dunia ini, pandemi. Juga kalau mengingat persiapannya juga terbatas, namun tetap dalam situasi yang pandemi tetap tempat ini dijadikan paroki oleh Bapak Uskup. Itu semua kita melihat bahwa itu semua adalah anugerah Allah berkat Allah semata. Melalui Bapak Uskup kita Monsinyur Sutekno Wisaksono, atas dorongan Roh Kudus menjadikan tempat ini paroki. Dengan menjadi paroki tentu kita bisa merasakan berkatnya jiwa-jiwa dipelihara, jiwa-jiwa diopeni, jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam tiap hari ada perayaan Ekaristi, ada misa kudus, ini jiwa-jiwa dipelihara, jiwa-jiwa diberi makan. Namun menyadari masih sedikit yang menanggapi misa harian, kehadiran umat dalam misa harian sangat sedikit.
Kan misa harian ini kan ini ngopeni jiwa-jiwa ya, diberi sabda Allah dan juga tubuh dan darah Kristus ya, dianugerahkan kepada umat, namun belum ditanggapi dengan sungguh-sungguh ya. Apa ini diberi santapan, jiwa diberi santapan makanan rohani. Kesadaran umat ini belum begitu mendalam ya, soal jiwa yang dipelihara, jiwa yang diberi makan santapan ilahi, Ekaristi Kudus. Tentu yang lain ya, masih banyak berkat ya, bagaimana jiwa-jiwa dipelihara, diupeni. Ya, ketika umat yang sakit ya, menerima dengan mudah ya, menerima sakramen perminyakan, ya, maka umat juga dipersiapkan untuk menghadap Tuhan ya, dalam kematiannya. Tentu banyak hal berkat yang kita alami dengan kita menjadi paroki. Namun itu semua belum disadari oleh umat, belum ditanggapi dengan baik oleh umat. Maka kiranya melalui peristiwa iman ini bahwa tempat ini menjadi paroki karena karunia Allah ya, berkat Allah semata, maka kita semua umat diajak untuk ya, menanggapi anugerah Allah itu dengan penuh syukur, ucapan pujian syukur kepada Bapa kita ya, Allah kita yang senantiasa memelihara kita, menganugerahkan kepada kita berkat-Nya. Dan kita dengan menjadi paroki ya, kita diajak untuk lebih tekun dalam iman dan juga dalam memberi kesaksian ya, akan iman kita. Karena kita sebagai murid-murid Kristus oleh Tuhan kita Yesus Kristus diutus untuk menjadi pewarta akan kabar sukacitanya.